warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu Nurul. Bu Novi sibuk nggak? Kebetulan hari ini sedang ada waktu luang. Kenapa, Bu Nurul? Iya nih Bu Novi, mau cerita sedikit. Ada beberapa hari ini bingung gitu. Kalau boleh tahu kenapa? Apa yang membuat Bu Nurul bingung? Jadi kan Bu Novi gini, eh, di sekolah saya, di kelas, jadi waktu ngajar itu, beberapa kali ada siswa itu kayak motivasi belajarnya kurang. Hmm. Nah, padahal kan waktu belajar tuh bukan di jam terakhir, masih Hmm. pagi. Jadi ada uh, siswa laki-laki pagi jam 8, kan kami mulainya tuh jam setengah 8. Iya. Sekitar jam 8 itu siap literasi udah mulai lesu kayak gitu. Hmm. Jadi kalau kalau di apa kan ditegur-tegur dulu, bang bangun bang kayak gitu. Jadi dia kayak kayak ketiduran gitu, entah Hmm. ngantuk kali, entah kayak mana, kayak gitu. Jadi kan Hmm. nggak enak kali kita mengajar Iya. kalau lihat situasi kelas kayak gitu, bukan? Jadi Iya. bingung nih kayak mana caranya. Tadi Bu Nurul bilang kalau ada satu siswa laki-laki ya Bu Nurul ya, kalau di kelas Ya, itu kurang semangat belajar hmm, dan bisa dibilang tertidur dalam kelas ya Bu Nurul ya. ya. Nah, kalau untuk saat ini menurut Bu Nurul apakah ada faktor atau Ibu Nurul sudah mengetahui penyebab dari apa yang dilakukan oleh murid tersebut Bu Nurul? Sudah pernah saya tanyakan ke Mm-mm. siswanya. Jadi secara pribadi saya tanyakan, bang, kenapa abang bisa tidur di kelas nih? Ini Mm-mm. kan belajarnya kan nggak bercerita gitu, kok bisa abang ngantuk? Kita Iya. kan menghitung, jadi kayaknya kemungkinan kecil untuk tidur tuh nggak ada. Kenapa bisa abang bisa tidur? Nah, Mm-mm. dia jawab lah, Bu, saya nggak suka sama matematika, dia bilang kayak gitu. Hmm. Ya sih, memang kalau kita kan nggak bisa juga memaksa anak itu untuk menguasai semua materi itu kayaknya nggak mungkin, bukan? Iya. Tapi ya kita gimana caranya supaya dia setidaknya bisa untuk dirinya sendiri. Iya. Materinya yang disajikan, yang saya sajikan tuh setidaknya bisalah sedikit untuk pengetahuan dia. Mm-mm. Nah, uh, jadi saya tanya alasannya itu, selain nggak suka, apa gitu? Mm-mm. Entah Bu, kayaknya memang dari dulu, dari SD itu nggak suka matematika, dia bilang kayak gitu kan. Jadi, Bang nggak boleh kayak gitu, kita kan namanya sekarang udah SMA, udah kelas Iya. 11. Nah, nanti mau kuliah, kan MTK juga yang ini, yang di tesnya. Iya benar. Udah sampai segitu saya nasihati, saya kasih motivasi, biar dia itu mau belajar. Baik dari pengamatan yang Ibu lakukan tadi, berarti Bu Nurul sudah mengetahui bahwa siswa tersebut kurang suka atau tidak menyukai pelajaran matematika, begitu Bu Nurul ya. Nah, Iya, Bu jadi Novi. kira-kira di sini kondisi ideal seperti apa nih yang rencananya akan Ibu Nurul lakukan untuk menghadapi atau bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa Bu Nurul tadi? Keinginan saya kalau situasi ideal itu setidaknya murid mau menulis. Nah, Mm-mm. waktu diajarkan di papan itu dia paham, dia memperhatikan. Nah, Iya. kalau memang dari awal dia sudah acuh tak acuh itu nggak bakalan lengket. Nah, Mm-mm. jadi maunya keinginan tuh dia memperhatikan, dia menulis. Nah, walaupun nggak pintar-pintar kali, tapi dia sudah memperhatikan. Setidaknya ada yang lengket. Iya. Dari penglihatan dia, dari pendengaran dia. Nah, apalagi nanti dikasih yang berbentuk game. Nah, setidaknya dia berpartisipasi dalam belajar.
Nah, inginnya seperti itu Bu Nopi. Iya, supaya dia ada perubahan gitu Bu Nurul ya. Nah, Iya, kalau begitu, untuk kira-kira nih, karena situasinya tadi kan seperti itu, Bu Nurul juga keinginannya luar biasa ya kan, Bu Nurul ingin siswa itu menjadi lebih baik. Nah, yang akan rencananya nih Bu Nurul, kira-kira yang akan Ibu Nurul lakukan untuk meningkatkan motivasi motivasi dari, siswa tersebut, baik itu semangat belajar, supaya dia lebih semangat, tuh rencananya kira-kira Bu Nurul ingin melakukan apa? dulu pernah sih Bu Nopi, Mhm, waktu yang sudah jadi alumni, jadi mhm, pernah saya lakukan, mungkin juga anak tersebut nih bosan ya, karena mhm, mungkin apalagi jam matematika tuh sekali masuk sampai 5 jam, iya, 8 8 jam per minggu. Jadi sekali masuk 3 jam kayak gitu. 3 jam kali 45 menit kan lama. Nah, mhm, pernah saya buat itu dengan bermain ular tangga. Bermain ular tangga, kemudian mainnya di luar, di mhm, halaman sekolah itu. Nah, di situ dibagikan anaknya, dibagian ke dalam kelompok-kelompok. Nah, masing-masing ketua kelompoknya yang jadi pionnya. Nah, nanti kan iya, dia naik, ya, pakai mhm, dadu kayak gitu naik. Nah, begitu nanti dapat soal, jadi mereka bisa diskusi. Nah, itu pernah saya lakukan dan dari pengalaman itu berhasil, Bu Nopi. oh, Nah, berhasilnya mereka senang belajarnya karena pun di luar sambil teriak-teriak juga iya. mhm, Namanya anak SMA Bu Nopi, jadi mhm, mhm, kayak masih suka loncat iya sini loncat bermain, sana, masih bermain mhm, kayak gitu ya kan. Jadi begitu dibuat kayak gitu dia nggak terasa lagi jawab soal. Nah, iya, gabuk-gabuk dia cari, cari dengan kawan-kawannya gitu kan. Nah, iya. dapat, nah aku menang, nah, naik, naik, naik dia kan, jadi pionnya itu. Nah, itu pernah saya lakukan. Oh, berarti dulu pada kasus yang hampir sama, Bu Hmm, Nurul pernah melakukan, metode pembelajaran, seperti yang barusan Ibu bilang ya, yaitu tentang, bermain ular tangga tapi di luar, kelas, nah di lapangan. Itu, jujur itu sangat luar biasa ya Bu Nurul ya, mungkin kalau kita saja sebagai guru memang sepertinya butuh hal-hal baru di dalam kelas kan kadang-kadang bosan dan jenuh itu pasti muncul. Nah, kira-kira Bu Nurul, untuk, kondisi saat ini, kira-kira kondisi atau nilai atau rating dari siswa tersebut, menurut Bu Nurul dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira, tingkat keberhasilan, untuk, metode pembelajaran, dengan kondisi siswa yang sekarang, dengan menggunakan metode pembelajaran yang barusan Bu Nurul, terangkan itu kira-kira ratingnya akan mencapai, berapa kalau 1 dari 10? mungkin kalau di kelas sekarang saya terapkan bermain ular tangga itu um, karena bisa jadi 8 Bu Nopi. Nah, bisa jadi 8. 8. Nah, kalau diterapkan ya. Iya. Jadi, kira-kira nih Bu Nurul, selanjutnya nih, rencana Bu Nurul tuh apa aja, yang ingin, Bu Nurul lakukan? Misalnya bagaimana nih langkah-langkah berikutnya? Tadi kan Bu Nurul sudah cerita kalau Bu Nurul sebelumnya sudah punya kasus yang hampir sama, sudah melakukan dengan cara tersebut dan lumayan efisien. Nah, untuk menghadapi siswa yang sekarang ini kira-kira, langkah yang akan Bu Nurul lakukan itu seperti apa? Mungkin ini Bu Nopi langkahnya, Mhm, rencana saya itu mhm, saya bakal buat mencoba permainan ular tangga itu yang mhm. pertama. Nah, setelah mencoba itu nanti dengan materinya yang materi sedang diajarkan sekarang. Nah, uh, Mengikuti ya? ya karena kalau tahun lalu kan beda materinya. Nah, ini Mhm, mau coba dengan materi yang kita ajarkan sekarang. iya. Nah, dan juga bakal belajar di luar. Kayaknya kalau di luar nih bakal berhasil gitu. Karena dengan kondisi apa bebas gitu ya, nggak terkurung kayak di ruangan gitu dengan bebas berekspresi lah kalau di luar Mhm, tuh. Nah, dan juga iya, kita enak mainnya karena kan nanti ular tangganya besar. Jadi iya, bisa langsung mereka bermain sendiri, mempraktekkan sendiri. Nah, saya yakin
bakal berhasil nih Bu Nopi kalau kayak gitu. Belajar sambil bermain tapi keduanya Iya, didapat ya Bu Nurul iya ya. betul Bu Nopi. Baik, terus rencana ini Bu Nurul, apakah di sini Bu Nurul membutuhkan bantuan untuk menyusun atau menjalankan rencana yang ingin Bu Nurul lakukan ini, kira-kira Bu Nurul membutuhkan bantuan siapa? Ya pasti bantuan siswa, karena kan kita bakal buat dulu ular tangganya. Nah, Iya. kemudian juga rekan sejawat, mungkin ada ide-ide dari rekan sejawat soal yang seperti apa yang bakal kita buat. Nah, itu yang butuh, yang perlu perlu untuk kita diskusikan atau kita ajak untuk menyiapkan ular tangga tersebut. Nah, kemudian bahan-bahannya mungkin kita bisa meminta kepada Wakasarana. Nah, karena kan di sekolah kan jauh, ke kota kan jauh karena asrama. Mungkin bahan-bahannya bakal disiapkan di sekolah. Nah, berarti sudah ada rencana yang sangat matang ya Bu Nurul ya. Ya, Untuk masalah waktu, kira-kira nih Bu Nurul di sini berapa lama kira-kira waktu yang akan Bu Nurul butuhkan? kalau untuk menyiapkannya mungkin 2 jam pelajaran cukup, karena nanti bakal dibuat di jam pelajaran juga sambil mendesain. Nah, kemudian mungkin di pertemuan berikutnya akan digunakan. Nah, jadi setelah kita buat, kita gunakan kepada siswanya. Nanti di situ baru nampak seberapa berhasilnya. Tapi saya yakin nih bakal efektif gitu, karena tadi siswanya karena ngantuk, bosan, mungkin dengan begini bisa jadi lebih bagus lagi gitu. Oke. Nah, itu berarti sangat-sangat baik ya Bu Nurul ya. Nah, rencana Bu Nurul karena sudah ada nih tahapan-tahapan dan prosedurnya yang sudah direncanakan, kapan Bu Nurul ingin melaksanakan atau merealisasikan rencana-rencana yang sudah Bu Nurul susun barusan? Setelah selesai buat ular tangga, pertemuan berikutnya kita akan coba langsung ke siswanya. Nah, untuk di sini kira-kira adakah seperti komitmen atau apa gitu yang akan Ibu lakukan, Bu Nurul lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik, Bu Nurul, kira-kira? Ya, kalau komitmen itu pasti ada Bu Nopi, karena kita kan pasti melihat kondisi di kelas. Iya. Nah, jika motivasi siswa sudah menurun, mungkin dengan bermain seperti itu, bermain sambil belajar, dibawa keluar kelas itu mungkin lebih efektif. Baik, sebenarnya itu udah sangat-sangat luar biasa Bu Nurul ya, bagus sekali kalau menurut saya. Untuk selanjutnya tidak ada atau tidak gitu Bu Nurul dukungan dari pihak lain, tadi kan sudah dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan dari murid tentunya. Kira-kira ada nggak dari pihak lain dukungan yang Bu Nurul butuhkan untuk menyukseskan rencana Bu Nurul? Mungkin nggak ada Bu Nopi, karena kan itu karena kita di kelas, jadi guru di kelas, mungkin langsung aja kita dengan siswa bermain di luar gitu. Baik, semoga rencana ini ya Bu Nurul ya bisa berjalan dengan sangat-sangat lancar, maksimal, dan mendapatkan seperti yang Bu Nurul inginkan tadi, hasil yang baik yang tentunya dapat merubah kebiasaan siswa tadi Iya betul jadi Bu lebih Nopi. baik. Namanya kita sebagai guru tentunya ingin hal baik untuk para Iya. siswa kan Bu Nurul. Iya betul Semoga Bu Nopi. masalah Bu Nurul dengan solusi yang tadi Bu Nurul sendiri rencanakan, semoga semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Iya, terima kasih Bu Nopi. Sama-sama. Rasanya lega gitu Bu Nopi ya, karena Alhamdulillah, karena sudah ya, mengeluarkan ya, unek-unek nih Bu ya, Nurul. kita sudah ini mengeluarkan, terus dengan ngomong kayak gitu kan Iya. jadinya dapat solusinya gitu. Nah, Tidak terima kasih menyimpan Bu Nopi. sendiri ya. Iya, Ya, sama-sama betul. Bu Nurul. Semoga berhasil.